Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini video kedua dari listrik dinamis. Nah, sebelumnya, sebelum kita mulai, silahkan like dulu videonya, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya. Ya, kemarin terakhir kita di sini di video listrik, energi listrik dan daya listrik. Nah, kita akan di video kali ini kita akan mencoba beberapa contoh soal dan soal-soal yang rumus yang ada di SMA. Ya, ya, yang pertama ini contoh soal tentang seri dan paralel. Rangkaian seri paralel ini masih di SMP sih sebenarnya ya, seri paralel ini. Oke. Di sini ada rangkaian seri, di sini ada campuran, sebenarnya ada campuran, yang ini paralelnya, ini paralel, nah nanti baru di seriin dengan yang ini. Jadi ingat, ini campuran, berarti serinya juga dan paralel juga. Nah, di sini di awal katanya nyari hambatan pengganti, berarti maksudnya adalah kalau saya buat ambil di sini ditanyakannya, ini berarti saya buat jadi diketahuinya ini ya, diketahuinya ini, dan gambar yang ini, dan ditanyakannya adalah ini, tentukan hambatan pengganti. Kalau hambatan pengganti berarti namanya R total. Yang B adalah buat arus rangkaian, berarti I total atau I rangkaian boleh, tapi biasanya saya menggunakan I total. Terus I di R4, berarti I yang lewat sini doang. Nah, misalkan saya buat ini I di R4. D yaitu I di R1. I di R1. I di R2 sama ya, sampai F adalah I di R3. Nah, terus habis itu ada G, ujung hambatan R4, ujung-ujung, berarti dia mengukurnya di sebelah sini 1, di sebelah sini 1. Nah, dia beda potensial, berarti namanya voltmeter. Ini cara mengukur voltmeter kayak gini, makanya dia seperti ujung-ujung. Berarti yang G adalah voltmeter di R4. H ini G ya, bukan 9. H itu berarti masih beda potensial, berarti tegangan di R1, I itu masih tegangan di R2, dan terakhir yang J adalah daya, berarti daya di R1. Nah, itu untuk menentukan ditanyakannya. Nah, sekarang berarti saya akan langsung jawab. Saya akan buat lagi rangkaiannya, berarti ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada R4. Di R4-nya ada R1. Positif, yang panjang, yang kecil. Ada R1, ada R2, di sini ada R3, di sini ada R4. Di sini ada, ini boleh tandanya R, boleh V, itu tidak masalah.
intinya beda potensial atau tegangan atau volt. Oke, pertama kita akan mengerjakan ini kan tidak bisa nih seri langsung ke sini. Ada R4, R2 nggak bisa diseriin karena dia ada cabang di sini. Berarti mau nggak mau ini harus diparalelkan. Berarti kita masuk paralel. Rumus R paralel adalah 1 per R paralel sama dengan 1 per, ingat kita hanya mengerjakan yang paralelnya aja. Berarti kalau yang paralelnya aja saya akan kotakin. Nah, yang ini aja. Ini jadi ini jadi R paralel. Ini akan berubah menjadi R paralel. Berarti ini jadi R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Masukin angkanya 20, 30, 60. Berarti 1 per 20 ditambah 1 per 30 tambah 1 per 60. Ya, berarti kita ambil ini tidak bisa langsung ditambah, tapi kamu harus samakan dulu semua penyebutnya, yaitu berarti kita dapat KPK-nya ada 60. 60 ini 60 bagi 20 dapat 3. Iya, 3 kali 1 3 ditambah ini juga jadi 60 bagi 30 2 kali 1 2. Nah, tambah ini kalau bisa 60 bagi 61 1 kali 1 1. Oke. Berarti dapat adalah, saya buat sini, 1 per R paralel adalah baru bisa ditambahkan ini pembilangnya, 3 tambah 2 5 tambah 1 6. Berarti 6 per 60, atau boleh dibilang 1 per R paralel itu adalah 1 per 10. Kamu bagi 66. Nah, ruas kiri dibalik, jadi R paralel per 1 sama dengan ini juga dibalik 10 per 1. Berarti R paralel bagi 1 R paralel, semua yang dibagi 1 itu hasilnya sama dengan dengan angka itu sendiri. 10 bagi 1 10. Berarti R paralel ada 10 ohm kita dapat. Nah, dari sini berarti R paralel ini akan berubah menjadi seperti ini. Ini 1. Nah, ini jadi R paralel sebelah sini. Sini jadi merah juga. Ini jadi merah. Semuanya. Ini ada R paralel di sini. Ini R paralel adalah yang telah kita cari. Nah, yang dikotakin itu jadi R paralel, dan yang di dalam kotaknya dianggap hilang karena muncul R paralel. Berarti di sini ada R4. Nah, di sini ada R4. Yang panjang, yang kecil. Nah, berarti di sini ada tegangannya 24 volt. Nah, di sini kalau udah kayak gini, ini baru nih, ini boleh pakai seri. Kamu bisa pakai ini jadi seri. Ini jadinya menjadi seri. Seri kadang disebut dengan rangkaian total karena udah nggak ada lagi. Kadang R seri, kadang R pengganti, itu tidak masalah, sama aja semuanya. Oke, kita coba hitung seri. Ketika R-nya seri, ingat rumusnya menjadi berbeda, bukan 1 per, tapi R seri adalah itu tinggal ditambah R4 ditambah dengan R paralel. Kita lihat R4-nya adalah 10, berarti ini adalah 10 ditambah L paralelnya ini 10
berarti 10. Berarti sama aja ini 20 ohm. Sehingga ketika sudah ini diserikan, rangkaian penggantinya menjadi seperti ini doang. Cuma ada satu. Ini yang ini. Sorry, ini biar rangkaian, karena kita udah penggantinya pakai yang seri. Nah, ini jadi seri, cuma satu karena sudah tidak ada lagi. Masih tetap 20. Berarti saya bisa dapat yang pertama adalah R total. Berarti R totalnya adalah R seri. Ini berarti R total sama dengan R seri, itu 20 ohm. Yang kedua katanya I total. I total berarti ini biar Oke, kita akan mencari I total. Berarti kita bisa tahu tadi kita udah dapat R totalnya 20, V-nya adalah 24 volt. Nah, kan ada rumus di hukum Kirchhoff itu VIR, V sama I dikali R. Nah, di sini E ini boleh juga sama aja dengan V. Nah, ini beda potensial. Lihat aja satuannya dia sama-sama volt. Lambangnya kadang boleh E, kadang boleh V. Karena ini tanya I-nya, karena ini I total, maka R-nya harus R total dan V-nya harus V total. Berarti karena ini ditanyakan, dia harus sendirian. V total karena dia sendiri ditanya, dia harus sendirian nih, mau nggak mau. Nah, berarti di sini tetap tidak berubah V total. Nah, yang pindah adalah R totalnya. R total dikali berarti pindah jadi dibagi. Ini R total. Biar mudah saya pindahkan semua yang di kiri jadi kanan, semua yang kanan jadi ke kiri. Berarti jadi I total sama dengan V total dibagi R total. Kita masukin I totalnya, V totalnya adalah ini yang di total yang paling luar nih, berarti totalnya 24 dan R totalnya ada 20. Berarti ini adalah 12/10 atau I total sama dengan 1,2 ampere. Oke, kita dapat udah A sama B. Berarti yang ini A, yang ini A. Kita yang ini A, yang ini B. Nah, yang C, I di R4. Nah, kita lihat sekarang. Katanya I di R4 berarti di sebelah sini. I di R4 berarti di sebelah sini. Nah, sekarang dia katanya ada totalnya 1,2 ampere. Berarti dari sini ini akan mengalir arus dari sini nih. Dari sini mengalir sebesar 1,2 ampere. Nah, ini I-nya nih. Berarti dia akan terus ngalir ke sini. Berarti kalau saya umpamakan, dia tetap di sini dan dia tetap ke sini juga. Berarti ini yang keluar adalah I total. Di sini ada I total 1,2 ampere. Dia naik ke atas. Nah, berarti 1,2 ampere itu lewat di R4. Berarti saya bisa tahu
di R4 itu mengalir arus sebesar ini. Kenapa? Karena dia tidak dibagi dua. Ingat di rumus video sebelumnya, yaitu ketika dia seri, ini kan seri ini, berarti I itu tidak ada cabang, berarti I itu sama. Di yang total atau sumber sama dengan I di hambatan sebelah sininya. Itu berarti saya bisa tahu I di R4 sama dengan I total sama dengan 1,2 ampere. Ini berarti udah nomor C. Oke. Terus yang D-nya adalah I di R1, R2, R3. Oke, sekarang kata dia R1, R2, R3 nggak bisa 1,2 kayak I4. Misalkan saya buat nih di sini, ini namanya menjadi I4. Nah, I4 ini dibagi pas di sininya nih. Ini ada I4. Ini di sebelah sini ada I4. Ke sana jadi misalkan namanya jadi I1. Ke sini jadi namanya I2. Dan ke bawah ini namanya menjadi I3. Nah, ini dia bercabang berarti 1,2 ini dibagi-bagi menjadi ke tiga cabang ini. Sama besar? Belum tentu, karena hambatannya beda. Kecuali kalau hambatannya sama, ini sama besar gitu. Nah, berarti kita harus mencarinya dulu. Nah, kita lihat di sini. Ingat kalau ini kan paralel. Kalau paralel I-nya beda, tapi di video yang sebelumnya ada sifatnya tuh yang paralel. Yang paralel yang sama adalah V-nya. Berarti V di sini harus kita cari. V siapa? V yang di merah. Yang merah itu punya rangkaian paralel. Berarti V di sini ini harus saya cari nih. Nih kan di sini ada 1,2. Di sini juga kan masuk 1,2. Nah, yang masuk ke rangkaian paralel itu tetap 1,2. Berarti saya cari dia sebagai kesatuan. Kesatuan di R paralel. Berarti V sama dengan I kali R. Cuma saya mau nyarinya yang di paralel doang. Berarti ini R paralel, I-nya I paralel, dan V-nya V paralel. Saya punya V-nya doang nih. Kalau V paralel soalnya sama nih katanya di semuanya. Berarti I di paralel, ini I yang di paralel yang lewat 1,2. Berarti I-nya 1,2. Dan R paralel ini 10. R paralel 10 berarti dikali 10. Berarti saya bisa tahu V paralel adalah 12 volt. Berarti di sini saya tahu nih. Di sini itu adalah V paralelnya 12 volt. Nah, ini kalau di paralel berarti paralelnya itu sama. Berarti ketika V paralel 12 volt, ini yang di dalam sini sama semuanya 12 volt. Berarti saya bisa tahu V3-nya adalah 12 volt. V2-nya adalah 12 volt. Dan V1-nya saya bisa tahu juga adalah 12 volt. Nah, berarti kita bisa cari tahu I1, I2, dan I3. Oke, kita cari I1, I2, I3. Tadi ingat rumus V ada I kali R. Berarti kalau I-nya adalah V per R. Kalau ini yang punya 1, kita udah nemu berapa? Yang D berarti ya, yang D. Berarti ini yang D. Nah, berarti V1-nya adalah tadi V1-nya 12. Ingat kita semuanya punya 12 nih. 12. Berarti V1-nya 12 per R1. R1-nya adalah 20. Sama dengan berarti bagi berapa? Bagi 4 dapat 3, bagi 4 dapat
5. 3/5 ampere. Sekarang yang I2 yaitu I2 sama dengan, berarti sama V2 per R2. Tadi V2 nya sama, yaitu 12. R2 nya adalah 30. Berarti 30. Nah, berarti dibagi 3. 12 bagi 3 itu 4. 30 bagi 3 itu 10. Berarti sama aja 0,4 ampere. Kalau ini mau di 0,in berarti jadi berapa nih? Ini mau di 0,in, ini jadi 0,6 ampere. Sekarang F yaitu I3, itu berarti V3 per R3. V3 nya tadi ada 12 dan R3 nya adalah 60. Kita bagi 6, 2/10 atau I3 0,2 ampere. Ini kalau dijumlah nih 0,1 tambah 0,4, 1 tambah 2, 0,2 adalah 1,2. Berarti cukup nih. Jadi dia memenuhi 1,2. Di sini kan awalnya 1,2. Berarti I4 nya 1,2. 1,2 dibagi ke I1-nya 0,4, 0,6, dan 0,2. Jadi semua total 1,2. Gitu. Kalau ditotalin tidak sesuai sumber berarti ada yang salah. Ini udah D, E, F. Sekarang kita yang G. Nah, sekarang kata dia VDR4. Nah, VDR4 kita bisa tahu kah? Oke, di sini ada I-nya. Kita udah tahu I4-nya adalah tadi 1,2. Nah, ada R4-nya, berarti V-nya tinggal dicari pakai rumus VIR. V sama dengan I dikali R. Berarti ininya R4, semuanya harus R4. Masukin tadi ini di 1,2, R4-nya adalah 10 kali 10. Berarti V-nya 12 volt. Ini VDR4. Habis G, H-nya adalah VDR1. Kita udah tahu ya. VDR1 kita udah dapat nih. Ya kan? Nah, berarti cukup tadi dapat ini dari mana? Karena dia sama dengan paralel. Berarti kamu bisa dipakai kayak gini. VDR1 sama dengan VD paralel, yaitu 12 volt. VDR1 terus VDR2. VDR2 juga sama ya. VDR2 itu kita sudah dapat nih. VDR2. Berarti VDR2, kadang saya boleh tulis VDR2 atau V2 tidak masalah. Ini sama aja V paralel. Berarti 12 volt. GHI. J terakhir, daya di R1. Yang J di sini. Kata dia daya, Kata dia daya di R1. Ingat, daya rumusnya adalah V dikali I. Ketika dia R1, berarti ini pada 1 pakai E1. Boleh. Di R1 boleh kayak gini atau 1 doang tidak masalah. Berarti V di R1, tadi V di R1-nya adalah 12 dan I1-nya adalah 0,6. Berarti saya buat di sini 12 dikali ini 0,6. 0,6 itu ya adalah 0,6. Nah, silahkan dikalikan 12 dikali 6 berapa? Ya, 12 dikali 6 itu berarti kan sekitar 2 kali 6 12, 2
terus 10 tambah 1 72 ya. Ya kan 60 tambah 1 tadi. Nah, sekarang tadi masih ada komanya, berarti 7,2 tulisannya adalah ininya watt. Ini udah beres yang nomor 1 sampai J. Ya ini masih hukum Kirchhoff 1 gitu, ini yang di SMP itu. Ingat, kamu harus tahu mana yang paralel, mana yang seri. Nah, contoh keduanya, nah, jembatan Langston ini tidak bisa dikerjakan oleh seri atau paralel. Kita lihat nih di sininya, ini di sini cabang, berarti ini paralel, tapi nggak bisa juga seri ke sini atau ke sini nggak bisa juga. Maka ini harus pakai yang jembatan Langston. Jembatan Langston itu misalkan kamu tulis di sini ada R1, ini tidak ada penamaannya, berarti kita namain sendiri. R2, di sini R3, di sini R4, di sini R5. Nah, kalau gini berarti kamu harus cek dulu nih. Ini cek dulu ya, ini berarti cek dulu nih. Cek berarti R1 dikalikan dengan R3, apakah sama atau 3 dengan R2 dikalikan dengan R4. Kita kalikan. R1-nya adalah 2, R3-nya adalah 3. R2-nya adalah 1, R4-nya adalah 6. Berarti 2 kali 3, 6. 1 kali 6 adalah 6. Berarti ini sama dengan. Gitu, berarti ketika sama. Nah, ingat yang di sebelumnya, ketika sama berarti anggap R5 itu kondisi putus. Berarti kalau kondisi putus, dia jatuhnya kayak gini doang. Saya buat gambar di sini aja. Nah, R5-nya jadi nggak ada. Sini aja. Nah, karena kalau terlalu bawah kenapa-napa. Oke, di sini berarti jadi R1, di sini R2, di sini R3, di sini R4. Oke, nah kalau kayak gini berarti kamu ini bisa nih dikerjakan. Di sini ini yang pasti nggak bisa Pak. Ini kan cabang nih, Pak cabang. Tapi ternyata di dalam cabang ini ada yang nggak cabang. Berarti kamu kerjakan dulu ini seri. Ini seri, dan yang kedua yang seri yang bawah. Berarti yang pertama adalah ada seri 1, berarti R seri 1. Ingat, kalau saya tinggal ditambah R1 ditambah R2, berarti R4. R4 berarti masukin, karena ini serinya sama 4. Satunya adalah 2, ditambah R4-nya adalah 6, berarti 8. Yang kedua, R seri 2, saya buat di sampingnya aja. R seri 2 berarti 2 sama 3. Ini R ya. R2. Berarti R2 ditambah R3. R2-nya adalah 1 dan R3-nya adalah 3, berarti adalah 4. Nah, di sini kan ada R1 seri dan ada R seri 2, maka rangkaian ini menjadi berubah. Ini menjadi seri dan yang bawah pun menjadi seri. Nah, gimana jadinya? Jadinya kayak gini. Ini R seri 1, ini R seri 2. Nah, bawahnya tetap.
ini R seri 1, ini R seri 2. Nah, bawahnya di sini yang panjang ya. Ya, ini yang di seri ini. Oke, nah kalau udah kayak gini, ini berarti tinggal paralel nih. Ini udah mudah. Berarti kalau tinggal paralelkan, berarti R paralel. R paralel itu berarti rumusnya apa? 1 per ya. Berarti 1 per R paralel sama dengan, karena di sini seri 1 seri 2, berarti di sini 1 per R seri 1 ditambah 1 per R seri 2. Masukin 1 per R seri 1 nya 8 ditambah 1 per 4. Bawahnya harus disamakan dulu penyebutnya, berarti pakai 8. 8 bagi 8 1, 1 kali 1 1, ditambah 8 bagi 4 2, 2 dikali 1 2. Berarti isinya adalah di sini 3 per 8. Tapi ingat 3 per 8 itu masih posisi 1 per R paralel. Nah, kalau ini berarti dibalikan. R paralel per 1 sama dengan 3 per 8. R paralel bagi 1 sama aja kayak R paralel. Berarti ini dicoret aja di masalah. Di R paralel. R paralel sama dengan 3 per 8 ohm. Berarti ini posisinya R seri 1 sama seri 2 nya sudah disatukan jadi paralel. Di sini R paralel. Udah kayak gini, namanya rangkaian pengganti. Jadi 1. Nah, udah nih totalnya segini. Nah, misalkan sekarang di sini ditanya berapakah I pada rangkaian di atas. Nah, di sini nggak diketahui nih V-nya. Misalkan saya kasih V sumbernya di sini adalah 12 volt. Di sini sumbernya misal 12 volt. Oke. Nah, 12 volt berarti cari I ya. Nah, berarti saya bisa cari, bisa dapat I sama dengan, ingat I itu apa? V per R. Karena ini total, berarti ini total, ini total ya. Tadi V totalnya saya contohkan di sini 12 volt. Berarti 12 volt di sini 12. R totalnya, R total tadi dari semuanya ini di total adalah yang ini R paralel yang di sini. Berarti adalah 3 per 8. Berarti dibagi 3 per 8. Ini kan pembagi yang besarnya yang ini nih. VT dibagi RT. Berarti VT ini dibagi hambatannya ini. Nah, kalau ketemu kayak gini, biar gampang kamu jadikan yang AB, CD. Ingat ada yang rumus ini. A dibagi B, dibagi yang ini besarnya, C dibagi D. Maka ini menjadi A per B dikali ininya pindah ke atas jadi D per C. Nah, ini rumus ya di matematika. Nah, berarti ini kamu, ini kan cuma 3 Pak, enggak 4. Berarti sama aja kayak 12 dibagi 1. 12 dibagi 1, 12 kan. Nah, per yang gede 3 per 8. Nah, ini menjadi, lihat yang rumus itu, berarti jadi 12 per 1 dikali yang CD-nya dibalik jadi 8 per 3. Kalau bisa coret, 12 bagi 3 adalah 4. Jadi dapat totalnya adalah 4 dikali 8. Berarti kita dapat total adalah 32 ampere. Gitu. Nah, ini kalau dia masih mudah, yaitu ininya sama dengan 3. Untuk mengecekkan ini wajib ya, karena kalau misalnya tidak sama, kalau ini tidak sama nih,
yang ini tidak sama, maka rumusnya akan berbeda. Wajib dicek. Oke, gimana kalau tidak sama? Nah, ini di sini ada satu contoh soal yang jembatan Dawson yang ketika kita cek syaratnya itu tidak sama. Tapi saya buat biar agak mudah, biar saya buat ditanyakannya beda, yaitu hambatan pengganti. Kalau hambatan pengganti kita berarti cukup mencari R-nya doang. Jadi ya, misal saya buat yang ini ditanyakan di sininya hanya R total atau R pengganti itu tidak masalah. Gitu. Oke, di sini perumpamaan kita cari di sini ada R1, di sini ada R2, di sini ada R3, di sini ada R4, dan terakhir adalah R5. Nah, ingat sebelum dikerjakan kita harus mengecek dulu, yaitu silang R1 dikali dengan R3 dan R2 dikali dengan R4. 4, R3 nya 2, R2 nya 6, R4 nya adalah 3. Kita kalikan, ini 8, ini 18. Berarti tidak sama ya, tidak sama beda. Nah, berarti kalau tidak sama kita harus buat R2, R3, RA, RB, dan RC. RA, RB, RC itu letaknya di mana nanti itu silahkan kalian lihat video yang pertama lagi. Nanti di sini ada muncullah namanya RA. Nah, kesini muncul namanya R. Sini namanya muncul RB. Di sini ada RB, dan ke atas ada yang namanya RC. Nah, gitu. Besarnya gimana? Besar RA, RB, dan RC. Oke. Untuk rumus awalannya teman-teman bisa lihat di video yang pertama lagi. Nah, tapi langsung saya singkat aja. Jadi nanti ada rumusnya adalah RA. Ini RA itu berarti rumusnya adalah lihat mana yang di hapitnya. RA berarti di hapitnya ada R1 dan R2. Berarti R1 dikali dengan R2, dan penyebutnya itu selalu sama, yaitu R1 ditambah R2 ditambah R5. Kita cek R1 nya adalah 4 dikali R2 nya adalah 6 per R1 nya 4 ditambah 6 ditambah 2. Berarti saya dapat 10 per 12 atau 5 per 6. Ya, 5 per 6. Sorry, ada yang salah nih. 4 dikali 6 bukan ditambah ya. 4 dikali 6 itu bukan 10. 4 kali 6 itu adalah 24. 24 dibagi dengan 12, itu saya dapat berarti RA nya adalah 2 ohm. Nah, sekarang kita lanjut RB. Ingat yang di atas ada yang dihapit, diapit. Berarti ini adalah R2 sama R5. Berarti R2 dikali R5. Ingat ya, yang di atasnya itu dikali, yang di bawahnya baru ditambah. R1 tambah R2 ditambah R5. R2 nya adalah 6, R5 nya adalah 2 per 4 ditambah 6 ditambah 2, berarti 12 per 12. Berarti RB saya bisa dapat adalah 1 ohm. Nah, sekarang terakhir adalah RC. Nah, RC nya yang menghapit RC adalah 1 dan 5. Berarti R1
ditambah R5 per bawahnya penyebutnya sama, R1 tambah R2 tambah R5, R1 ini adalah 4 kali R5 nya adalah 2 per 4 ditambah 6 ditambah 2. Berarti kita bisa dapat 4 kali 2 itu 8 per 12 dibagi 4, 2 dibagi 4 3, 2 per 3. Ya, berarti kita bisa dapat RC nya adalah 2/3 ohm. Nah, sekarang jadi gimana? Sekarang kita jadinya adalah punya rangkaian pengganti seperti ini. Di sini ada RA, ini ada RA, terus sebelah bawahnya RB. Nah, ke atasnya RC. Ini ada RC, di sini ada RB. Jadi ketika ada RA, RB, RC, ini R. RB. Oke, ketika ada RA, RB, RC, maka 1, 2, dan 5-nya itu menjadi hilang. Gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini gambarnya ada R4 sama R3. Berarti di sini ada R4, sini ada R3. Nah, ada R4, di sini R3. Setelah ini gimana? Setelah ini kita akan buat, kita serikan. Berarti atas ini akan menjadi seri 1, yang bawah ini akan menjadi R seri 2. Seperti apa? Berarti jadinya seperti ini. Kita lihat gambarnya. Ini masih ada yang RA. Nah, tadi di RA ini langsung jadi seri. Nah, ini jadi seri. Ini jadi ke atas cuma 1, ini R seri 1, ini R seri 2. Nah, di sini R seri 1, di sini R seri 2. Ini tadi masih R. Nah, berarti kita harus cari tahu R seri 1 dong. Oke, kita cari tahu R seri 1 berapa. R seri 1. R seri 1. Nah, ingat R seri, kalau seri itu berarti jadi tambah. Berarti R seri 1 itu RC ditambah R4. Kita cek RC-nya tadi berapa? RC-nya 2/3, R4-nya 3. 2/3 ditambah 3, atau boleh juga 2/3 ditambah 9/3, 9, 10, 11, berarti 11/3 ohm. Ini R seri 1. Sekarang R seri 2 nya ini RB sama R3, berarti RB ditambah R3. RB-nya 1, R3-nya 2. 1 ditambah 2, berarti saya bisa tahu R seri 2-nya adalah 3 ohm. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita bisa paralelkan. Ini kita paralelkan ini nggak bisa diapa-apain, ini R4 RA terakhir. Berarti ini S1 RS2 ini bisa jadi paralel, nanti hasilnya akan menjadi gini. Ini R paralel, sedangkan yang ini adalah RA-nya. Nah, di sini jadi ada RA, dan yang paling sana ada R paralel. Gimana cari R paralelnya? Kita cari R paralel. Ingat R paralel rumusnya adalah 1/.
R paralel sama dengan itu yang dibuat R seri 1 dan R seri 2, berarti 1 per R seri 1 ditambah 1 per R seri 2. R seri 1 adalah 11 per 3, 1 per 1 per 11 per 3. Nah, kenapa 1 per 1? Karena 1 itu adalah 1 dibagi 1. Jadi ini. Gitu. Biar dia jadi 4. Ingat kalau tadi kan rumus ABT yang tadi, jadi biar jadi dia 4, biar bisa dibalik. Ditambah 1 per R seri 2, berarti 1 per 3. Yang ini menjadinya adalah 1 per 1 dikali 3 per 11 ditambah 1 per 3, atau boleh juga 3 per 11 ditambah 1 per 3. Biar sama penyebutnya menjadi 33. 33 dibagi 11 itu 3, 3 kali 3 itu 9. Ditambah 33 bagi 3, 11, 11 kali 1 itu 11. Berarti dapat 20 per 33. Tapi ini baru 1 per R paralel, bukan R paralel. Berarti kita bisa melanjutkan lagi. Kita balikin, berarti R paralel per 1. Nah, sebelah sini dibalikin juga, berarti jadinya 33 per 20, atau boleh jadi RP sama dengan 33 per 20. Nah, ini baru R paralel. Setelah itu kita totalkan yang ini. Ini menjadi gini dong. Nah, gitu. Ini berarti R total atau R seri 3. Nah, ini kan seri kan? Jadi seri ini. Ini R2 sama RP itu jadinya seri. Nah, berarti R totalnya, R total sama dengan RA ditambah RP paralel. Ingat tadi A-nya ada 2. A-nya 2 berarti 2 ditambah 33 per 20, atau R total sama dengan 233 per 20 ohm. Ini kalau dia ketika dicek nih, ketika yang ini dicek ternyata dia tidak sama, maka bisa seperti ini. Itu ingat, ini dicari pengganti doang, bukan I ya, ini pengganti doang. Nah, kita dapat R-nya adalah 3 pecahan campuran 233 per 20, atau R total 233 per 20 ini sama aja 13 per 20 ohm. Sekitar segitu. Sekarang kita masuk ke hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff itu yaitu bunyinya sigma E ditambah sigma I dikali dengan R sama dengan 0. Nah, dengan E itu adalah GGL induksi. Jadi dia satuannya sama-sama volt. Jadi ini boleh dibilang sebenarnya volt beda potensial atau tegangan ya. Nah, terus kalau I itu masih tetap kuat arus, masih ampere, dan R itu masih hambatan. Nah, tapi di sini untuk untuk rumus ini ada aturannya. Gitu. Nah, aturan yang pertama itu nanti kita akan disuruh buat loop. Loop itu semacam lingkaran dia. Jadi ada lintasan bebas, boleh membuat loop searah jarum jam atau berlawanan jarum jam gitu.
Nah, seandainya nanti misalnya aturan pertamanya adalah ketika I searah searah dengan loop, maka I bernilai positif. Sedangkan jika I berlawanan arah, dengan loop, maka I bernilai negatif. Nah, yang kedua, tadi kan ada I, ada R, dan E, gigi induksi. Nah, sekarang ketika gigi induksinya, ketika kutub positif, ketika kutub positif dari E dijumpai terlebih dahulu, maka E bernilai bagi induksi bernilai positif. Tapi jika jika kutub negatif dijumpai terlebih dahulu, maka E bernilai negatif. Contohnya kayak gimana, Pak? Maksudnya kayak gimana sih? Nah, maksudnya kita akan kelihatan kalau udah ngeliat soal. Oke, ini aturannya ya. Ini aturan. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Suatu rangkaian seperti gambar berikut. Nah, ini ada bedanya apa? Ini bisa sharing nggak? Nah, nggak bisa ternyata. Tahu dari mana? Karena di sini ada ada sumbernya, dan dia di sini ada sumber yang lain, dan dia dipisahkan dengan ada hambatan. Kalau seri paralel biasanya dia sumbernya di satu tempat, gitu. Misal di sini semua. Nah, di sini nggak ada. Gitu. Atau cuma satu, itu berarti seri paralel. Tapi kalau kayak gini nih, ada sumber-sumber dipisahkan dengan hambatan, maka ini pasti hukum dua Kirchhoff. Itu yang pertama melihat mana pakai hukum dua Kirchhoff atau pakai seri paralel. Gitu. Nah, saya ini awalnya di sini nggak ada biasanya. Nggak ada, ini harus arah atau enggak. Tapi yang pertama kita biasanya itu ngambil yang searah. Nah, ini yang disebut dengan loopnya. Loopnya ini dibuat jadi searah. Loop hanya ada dua, yaitu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kita buat ini loop searah berlawanan dengan jarum jam. Ini loopnya terserah kita mau searah atau berlawanan, tapi nanti konsekuensinya yang tadi, ketika berlawanan dengan rahi maka negatif. Terus siapa duluan yang kena dijumpainya di E nya ini. Ini ada E1, di sini ada E2. Gitu. Oke, sekarang kita lihat berarti dari sini konsekuensi dari di sini adalah berarti I-nya, saran saya adalah searah dengan loop. Jadi gimana caranya I-nya adalah menjadi positif. Nah, berarti kalau jadi berlawanan berarti ini arahnya ke sana. Berarti dia searahkan ke sini. Kenapa? Karena agar searah
loop gitu. Nah, ditanyakanlah kuat arusnya ya, ini ya. Nah, sekarang kita lihat S1-nya. Ini kan kita diketahui nih. Ini S di kita. Oke, nah ketika I kayak gini, berarti kita bisa tahu, nah loopnya kayak gini nih, ini bisa arah dengan I, berarti pas S1, gagal induksi 1, ini yang dijumpai pertama, dia kayak gini terus. Nah, dijumpai pertama adalah yang panjang, ininya, sumbernya. Berarti dia positif. Ingat kalau yang panjang itu positif, yang kecil, yang pendek itu negatif. Ini yang pertama ditemui adalah yang positif, berarti E1-nya itu positif. S1-nya itu positif 6 volt. Sedangkan E2-nya itu yang pertama yang pendek, berarti dia negatif. Berarti E2 adalah negatif 12 volt. Nah, dengan yang sama semuanya R itu tidak masalah, berarti R1-nya itu 2 ohm, R2-nya 6 ohm, R3-nya 4 ohm. Nah, kita masukkan hukum Kirchhoff 2, yaitu sigma E. Ini ditanyakannya adalah iya. I-nya cuma satu, karena satu sari doang. Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Sigma E berarti E1 ditambah E2 ditambah I-nya cuma 1 kali R-nya ada 3. Berarti R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 0. Kita masukin E1-nya 6, E2-nya adalah min 12. Ingat ini E2-nya jadi min ya. Berarti ini min. Karena di sini min. Nah, ditambah I, R1-nya 2 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa tahu 6 dikurang 12 min 6 ditambah I kali 12 sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita bisa tahu ini berarti jadi I-nya diam, terus 12-nya di sini kali 12 sama dengan min 6-nya pindah. Min 6 pindah jadi positif 6. Nah, berarti saya bisa tahu I sama dengan 6-nya diam, nah 12-nya pindah. Karena ini kan kali, berarti ketika ini kali, di sini menjadi bagi, jadi 12. Berarti I-nya adalah setengah ampere. Positif negatif, karena tadi kita searah dengan loop, berarti dia I-nya itu positif. Gitu. Ingat, tapi sebenarnya I itu tidak ada yang negatif. Ketika I-nya negatif, berarti dia salah arah. Nah, dalam mengerjakan hukum 2 Kirchhoff ini, yang kalau walaupun ada loop ini, satu loop atau dua loop, usahakan I-nya, itu positif. Menjadi positif gitu, biar mudah. Nah, total dari E-nya usahakan negatif. Kenapa harus negatif? Karena nanti dia bakal pindah ruas ke kanan. Nah, jadi negatif, pindah ruas jadi positif gitu. Kalau ini positif, pindah ruas jadi negatif, membingungkan. Nah, makanya kalau misalnya pas ininya positif nggak bisa lagi, ya nggak masalah, lanjutin aja. Gitu. Nanti paling kalau misalnya I-nya hasilnya negatif, berarti arahnya salah, arahnya. Seperti itu yang loop 1. Barusan contoh soal kalau hukum Kirchhoff 2 tapi satu loop. Sekian dulu video kita kali ini. Berarti akhirnya kita pakai tiga video ya. Ini video kedua, nanti video terakhirnya tinggal yang hukum 2 Kirchhoff tapi 2 loop sama hubungan listrik dinamis dengan bab-bab yang lainnya gitu. Nah, silahkan kalau yang belum like, silahkan like video ini. Kalau silahkan share juga, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe channel saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.